Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak menyukai keramaian cahaya dan dentuman musik yang menggema? Menjadi daya tarik sebuah pesta sejak lama, tampaknya orang-orang memang senang mengadakan perayaan mewah dan menghabiskan uang mereka untuk itu. Selama ini, mungkin kita hanya mengenal pesta sebagai ajang berkumpul bersama. Namun, siapa sangka jika di masa lalu ada jenis pesta yang diadakan secara liar, bahkan menjadi pesta paling kontroversial dalam sejarah peradaban manusia. Bagaimana kisahnya? Benarkah pesta-pesta semacam itu membawa dampak negatif bagi banyak pihak? Apa konsekuensi yang terjadi? Salah satu pesta mewah dan paling kontroversial dalam sejarah adalah Pesta Kama Sutra di India. Setiap kali menonton film Bollywood, kita disuguhkan dengan gerakan gemulai oleh para artis, dengan tarian yang memikat dan lagu-lagu yang menyentuh hati, membawa kita terhanyut dalam dunia penuh kegembiraan dan semangat mereka. Namun, ternyata film-film Bollywood tidak dapat menandingi pesta mewah dan liar yang pernah diadakan oleh masyarakatnya. Mereka dengan berani menggelar pesta Kama Sutra, di mana tubuh-tubuh indah mereka dipertontonkan tanpa celah. Semua yang hadir dalam pesta itu terlibat dalam tindakan-tindakan tidak senonoh sepuas hati mereka. Bukti adanya pesta semacam itu terdapat dalam relief yang diukir pada dinding-dinding candi di India. Relief tersebut menggambarkan orang-orang yang sedang bersenang-senang dengan pose-pose intim dalam kerumunan. Pose-pose itu terlihat sangat erotis, bahkan ada yang menampilkan hubungan intim dengan binatang. Pahatan-pahatan itu menjadi gambaran kondisi sosial India pada masa itu. Candi ini dipersembahkan untuk pemujaan Dewa Siwa, yang menurut legenda pernah singgah di wilayah Khajuraho. Secara religius, candi yang terletak di Madhya Pradesh ini mewakili 4 tujuan dalam ajaran Hindu, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksha. Pesta paling kontroversial berikutnya berasal dari tanah piramida Mesir. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar tentang Mesir? Mungkin Anda mengingatnya sebagai negeri para nabi. Namun, sayangnya, beberapa orang telah mencoreng nama baik negara itu dengan perilaku yang memalukan berabad-abad yang lalu. Alkohol menjadi benda yang sangat disukai di sana, bahkan beberapa kelompok berpesta minuman keras dengan bebas. Mungkin pada masa itu, pesta semacam itu masih dianggap wajar karena belum ada peraturan yang ketat seperti sekarang. Festival tersebut menjadi cara untuk menghormati Matara dan mitos pemusnahan manusia, sekaligus untuk memuja dewi-dewi Mesir kuno seperti Sekhmet. Festival itu dianggap sebagai peristiwa suci dan melibatkan para peserta meminum sejumlah besar alkohol. Seringkali peserta festival sudah begitu mabuk sehingga tertidur di halaman kuil. Mereka kemudian dibangunkan dengan bunyi tarian dan musik yang dimaksudkan untuk membantu mereka dalam ibadah dan memuji sang dewi. Selain minum, para peserta juga menari, menyalakan obor, dan bahkan terlibat dalam hubungan seksual. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika mereka dianggap sebagai pengikut Firaun. Selanjutnya, ada pesta yang tidak kalah menarik, yaitu Bacchanalia yang dilakukan oleh penduduk Romawi. Bacchanalia adalah perayaan yang menghormati kelahiran Dionysus, dewa anggur dan kesuburan, serta dikaitkan dengan cinta dan kesenangan sensual. Sebagai festival kesuburan, Bacchanalia terkenal karena minuman keras, tarian, dan aktivitas seksual. Sebagai ritual penyucian dosa, pesta ini diselenggarakan untuk memuja dewa anggur yang dianggap berasal dari dewa kesuburan. Pada awalnya, festival ini diselenggarakan secara rahasia, dilakukan oleh wanita selama 3 hari setahun. Namun, ketika para pria juga mulai bergabung, festival ini berlangsung selama 5 hari setiap bulan. Salah satu aspek dari pesta ini adalah praktik hubungan seksual berkelompok yang dilakukan secara bebas oleh peserta tanpa pengecualian. Bahkan budak-budak pun diberi kebebasan total selama festival. Tidak sulit untuk membayangkan kebebasan apa yang dimaksud. Pernahkah Anda mendengar tentang kaum Viking? Kaum ini, terkenal sebagai penjelajah Eropa pada masanya, juga terkenal dengan pesta mereka yang megah dan erotis. Pesta ini merupakan bagian dari kebudayaan Viking yang legendaris dan biasanya diadakan saat musim panas tiba. Pelaksanaannya relatif sederhana, mereka membuat api unggun besar dan semua peserta harus menari mengelilingi api unggun tersebut sambil membakar hewan ternak untuk disantap. Mereka percaya bahwa pesta semacam ini akan menyucikan mereka. Namun, pada puncak acara, berbagai tindakan yang tak terduga sering terjadi. Di antara menikmati sensasi asmara yang membara, mereka bahkan melakukan hubungan intim di sekitar api unggun yang berkobar-kobar, menikmati malam panjang bersama pasangan mereka. Yang unik,
pasangan bisa ditentukan secara acak atau dipilih sendiri. Di sisi lain, di Romawi, terdapat pesta yang tak lazim, yaitu pesta Kaisar Nero. Nero, kaisar paling terkenal di Romawi, naik tahta pada usia 16 tahun. Meskipun awalnya dianggap muda, kekuasaannya cepat memudar karena kehilangan dukungan rakyat, dan akhirnya ia tewas dibunuh. Namun, dia tetap dikenal sebagai raja yang kejam dan sering melakukan tindakan amoral. Selain kekejaman, Nero juga terkenal karena obsesinya pada seks. Dia sering mengadakan pesta yang diisi dengan anggur, wanita, dan pembantaian. Biasanya, raja akan menyuruh lusinan budak laki-laki diikat, diolesi dengan tar, disiksa, dan dibakar hidup-hidup. Semua ini dilakukan sambil ditemani oleh pelayan wanita yang telanjang. Jika pesta-pesta lain mungkin melibatkan hubungan intim sesama jenis, namun pesta yang satu ini berbeda. Bangsa Sodom terkenal dengan kebiasaan mereka yang suka berpesta, namun dalam pestanya mereka selalu melakukan aktivitas intim antara sesama jenis. Bayangkan saja, hal itu sudah cukup membuat bulu kuduk merinding, bukan? Namun, itulah kenyataannya, mereka melakukan hal itu tanpa mempedulikan konsekuensi yang akan timbul. Yang jelas, nafsu mereka harus segera dipuaskan. Namun, karena tingkah laku mereka yang sangat tercela, akhirnya mereka dihukum dan dimusnahkan oleh asap. Dalam sebuah pesta, alkohol dan hidangan manis seperti kue tentu tak boleh absen. Namun, pada festival Minggu Paskah di kota Senas, Perancis, kue-kue yang disajikan memiliki ciri khas yang sangat unik. Pada hari festival, kue-kue kecil berbentuk kelamin pria dipasang di cabang-cabang pohon palem. Kemudian, cabang-cabang tersebut diarak oleh kaum wanita dan anak-anak sebagai bagian dari prosesi perayaan. Setelah itu, kue-kue tersebut diberkati oleh seorang imam dan dijadikan mata kalung suci oleh kaum wanita. Perayaan ini juga dilakukan di berbagai tempat di Perancis, di beberapa wilayah sekitar Laut Tengah, di mana kue-kue tersebut dibentuk seperti vagina. Meskipun bentuknya mungkin menimbulkan rasa jijik bagi beberapa orang, namun bagi mereka, kue-kue tersebut memiliki banyak makna dan dianggap memiliki kekuatan magis di dalamnya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.